Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Supri Wahyudi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengantar ke komunikasi data untuk pertemuan 1, 2, 3, 4. Untuk pertemuan 1 dan 2, di sini saya ingin menjelaskan tentang pengantar ke komunikasi data. Dan untuk pertemuan 3, di sini saya ingin menjelaskan tentang gangguan pada saluran transmisi. Dan pertemuan keempat, di sini saya ingin menjelaskan tentang media transmisi kabel. Oke, untuk yang pertama saya ingin menjelaskan tentang apa sih itu pengantar ke komunikasi data. Di sini latar belakangnya untuk penjelasan saya, sebuah komputer hanya dapat dipergunakan secara individual atau stand-alone. Namun, perkembangan teknologi digital memungkinkan komputer untuk dapat berkomunikasi dengan komputer lain secara sederhana dengan menggunakan sebuah kabel dan port. Komunikasi dua buah komputer atau lebih dapat dihubungkan dan bekerja sama sesuatu jaringan komputer di mana di dalamnya terhubung lebih dari satu buah komputer sehingga antar komputer tersebut dapat saling tukar-menukar fasilitas data dan informasi. Untuk dapat membuat beberapa komputer terhubung dengan jaringan dan saling bekerja sama dibutuhkan jalur transmisi baik dengan menggunakan kabel maupun tanpa kabel. Untuk pengantarnya di sini ada komunikasi pertukaran informasi antara dua individu. Komunikasi bermaksud pertukaran informasi secara tempat. Komunikasi setempat muka ke muka. Komunikasi jauh melalui jarak yang jauh. Dan dalam komputer data diwakili oleh digit biner 0 second dan 1 second. Binary information unit bits. Oke. Kode sembarangan pesan yang bias dibaca dan mempunyai dan difahami oleh pengguna akhir, baik mesin atau manusia. Tujuannya untuk pengantar ke komunikasi data adalah mengetahui pengertian komunikasi data, mengetahui tentang keuntungan dari komunikasi data, dan tujuan komunikasi data. Di sini juga mengetahui tentang komponen sistem komunikasi data, menambah wawasan tentang komunikasi data. Rumusan permasalahannya di sini banyak, ternyata ada beberapa sih yang kita ambil yang dari atensi atau rendaman atau yang biasa disebut dengan roll off. Adalah peristiwa di mana sinyal mengalami pelemahan selama melewati kabel atau kawat. Hal ini dikarenakan gelombang sinyal berubah bentuk selama mengalir melalui kawat. Atensi dapat dipengaruhi dan panjang kabel apabila kabel terlalu jauh, maka sinyal dapat mengalami penurunan kualitas. Lemahnya sinyal ketika sampai stasiun penerima akan membuat sinyal sulit untuk diinformasikan dan dapat mengakibatkan kegagalan komunikasi. Tunduan dapat diartikan sebagai keterlambatan datangnya sinyal, sehingga frekuensi yang berbeda sehingga memperlambat pemrosesan antara sinyal yang satu dengan yang lain. Dapat memiliki frekuensi yang berbeda dan masing-masing tidak dapat berjalan dengan kecepatan yang sama sehingga sinyal juga akan tiba ke stasiun penerima pada waktu yang berjalan. Di sini juga ada Dreophanes yang artinya terminal noise. Dreophanes merupakan salah satu jenis noise yang tergolong dalam internal noise. Ada intermodulasi noise. Intermodulasi terjadi apabila dua sinyal yang memiliki frekuensi berbeda secara bersamaan menggunakan medium transmisi. Di sini juga ada bicara silang
yang artinya umumnya disebabkan oleh kopel elektrik antara kabel-kabel yang diletakkan berdekatan. Di sini juga ada delay impulse. Delay impulse merupakan gangguan yang berupa pulsa tak beraturan, terputusnya bunyi dengan durasi yang pendek dan amplitude yang relatif tinggi. Di sini juga ada fading, merupakan salah satu gangguan transmisi dalam komunikasi yang dapat dirasakan oleh penerima akibat adanya fluktuasi level daya sinyal. Secara umum, fading terjadi karena penyimpangan atenuasi di mana sinyal mengalami carrier termodulasi. Di sini juga ada multipad fading, shadowing. Di sini juga ada gamma. Gamma merupakan gangguan berupa pemantulan sinyal yang disebabkan oleh impedensi dalam suatu rangkaian listrik. Model komunikasi di sini ada 3 macam model. Yang pertama ada simplex atau one way transmission, yang kedua half duplex atau either way transmission, yang ketiga adalah full duplex atau both way transmission. Di sini model komunikasi data berdasarkan jalur transmisinya terdiri dari unicast, multicast, dan broadcast. Unicast merupakan kontak data informasi pada suatu alat dengan alat yang lain. Sedangkan ketika kontak tersebut terjadi, alat tersebut tidak dapat melakukan kontak dengan alat lainnya di luar kontak yang terjadi. Contoh, apabila dua telepon saling terhubungan, telepon yang lain tidak dapat menghubungi salah satu dari kedua telepon yang sedang terhubungan itu. Multicast berbeda dengan unicast. Multicast ketika proses kontak terjadi, masing-masing alat tetap dapat terhubung dengan alat lainnya. Contohnya adalah server dan broadcast. Dalam proses ini alat menerima data informasi tidak dapat memberikan respon balik terhadap alat pengirim data informasi. Oke, mode transmisi paralel. Di sini ada contoh-contohnya. Mode transmisi serial, sinyal analog dan digital. Sinyal analog atau isyarat analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Sinyal digital merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1. Teknologi sinyal digital hanya memiliki dua keadaan, yaitu 0 dan 1, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh draw atau noise. Oke, karakteristik sinyal dalam time domain. Distract for transmission, salah satu cara transformasi sinyal dari domain waktu ke dalam domain frekuensi adalah dengan menggunakan discrete Fourier transform. Di sini ada kode-kodenya juga. Persamaan 1 di atas menyatakan bahwa sinyal akan periodik pada setiap nilai n. Implementasi DFT dapat ditunjukkan dengan sebuah bank filter seperti gambar berikut ini. Oke. Kesimpulannya adalah komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih device, alat seperti komputer, laptop, printer, dan alat komunikasi lainnya yang terhubung dalam sebuah jaringan. Melalui beberapa media komunikasi, data memiliki beberapa tujuan diantaranya, yaitu memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar, efisien, tanpa kesalahan, dan ekonomis dari suatu tempat ke tempat yang lain, memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukung dari jarak jauh atau remote atau komputer UC. Sedangkan menurut jenis datanya, yaitu komunikasi data analog dan komunikasi data digital, media dalam komunikasi data yang sering digunakan yaitu kabel, wireless atau wifi, bisa juga bluetooth dan lain-lain. Namun sekarang ada media yang sering cepat digunakan yaitu kabel wireless atau wifi, yang lebih efisien lah media fiber optik. Yang lebih efisien tuh media fiber optik.
bandingkan menggunakan komunikasi data yang lain. Adapun manfaat komunikasi data diantaranya yaitu memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar, efisien, tanpa kesalahan, dan ekonomis dari suatu tempat ke tempat yang lain. Memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukung dari jarak jauh. Di sini antara project dengan laptop yang kita gunakan juga memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat maupun secara tersebar sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol baik destinasi maupun mempermudah kemungkinan pengelolaan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer, mengurangi waktu untuk pengelolaan dan mendapatkan data langsung dari mempercepat perluasan informasi. Oke, di sini untuk penjelasan saya di pengantar ke komunikasi data. Untuk pertemuan ketiga, saya ingin menjelaskan tentang gangguan pada saluran transmisi. Apa sih itu gangguan pada saluran transmisi? Pada umumnya, tujuan komunikasi dalam jaringan adalah untuk mengirimkan informasi dari satu perangkat ke perangkat lain. Namun, berdasarkan konsep dasar dalam komunikasi digital, data atau informasi tersebut tidak akan langsung dikirimkan. Perlu adanya perubahan data oleh terminal sehingga data dapat dikenali oleh perangkat penerima. Pengubahan ini disebut dengan sistem coding atau sistem sandi dalam komunikasi data, yaitu penyusunan simbol atau karakter data ke dalam bentuk biner baru. Setelah diubah, data siap untuk ditransmisikan. Namun terkadang ada kesalahan atau gangguan dalam proses transmisi sehingga data yang diterima tidak sesuai dengan data yang dikirim. Nah, dalam artikel ini kita akan membahas mengenai gangguan transmisi dalam sistem komunikasi. Berdasarkan sifatnya, gangguan-gangguan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu gangguan yang dapat diprediksi dan gangguan yang tidak dapat diprediksi. Sebenarnya sih macam-macam gangguan dari diprediksi itu. Macam-macam gangguannya adalah noise, yang tadi ada sih noise gangguannya. Noise adalah sinyal yang tidak diinginkan yang selalu ada dalam suatu sistem transmisi. Noise ini akan mengganggu kualitas dari sinyal terima yang diinginkan dan akhirnya mengganggu proses penerimaan dan pengiriman data. Di sini ada beberapa sumbernya. Noise, internal noise akibat terminal intruder constant, external noise akibat atmosfer external main atau med. Oke, di sini juga ada random noise, ada beberapa thermal noise, internal noise, control noise, impulse noise, fading noise. Akibatnya perubahan kondisi atmosfer bumi. Untuk statistical noise adalah dapat diprediksi macam-macam. Cycle noise ada redundant, turunnya level tegangan sinyal, tundaan, keterlambatan datangnya sinyal. Interferensi adalah sinyal pengganggu yang tidak diinginkan, di mana frekuensi berdekatan atau sama dengan sinyal yang diinginkan serta berdaya besar. Dalam dunia telekomunikasi data IT yang berbasis satelit, ada hal yang tidak memungkinkan dihadiri, yaitu gangguan interferensi, namun dengan batasan toleransi tertentu masih dapat diterima. Di sini juga ada beberapa jenis kategori interferensi, antara lain interferensi antara jaringan satelit, interferensi jaringan terrestrial, interferensi cross latency, interferensi co-channel, interferensi transit, interferensi intermodulasi antar carrier. Di sini ada rendement. Rendement adalah sinyal turunan level tegangan yang tadi sama, fading juga. Oke, deteksi dan koreksi kesalahannya banyak sih di sini. Di sini ada beberapa disebabkannya oleh media pengirimannya itu sendiri.
gangguan terhadap media tersebut. Sinyal informasi itu sendiri yang melemah karena jarak tempuh, peralatan perantara lain yang digunakan dalam pengiriman informasi di media pengiriman, dan sangat dipengaruhi oleh gangguan gejala listrik seperti kilat atau petir, pengaruh medan listrik motor atau peralatan elektronika lain, pengaruh media lain yang membawa sinyal listrik. Yang membedakan dengan semua gejala ini disebut derau, yang dapat menyebabkan informasi mengalami perubahan atau kesalahan. Oleh karena itu, terdapat usaha untuk mencegah, mendeteksi, perbaikan kesalahan yang terjadi pada data yang dikirimkan. Cara mencegahnya terjadi kesalahan dilakukan dengan memperbaiki peralatan pengiriman data serta media pengiriman lainnya. Sistem yang dirancang harus dapat melacak kesalahan dan memperbaikinya. Oke, cara deteksi kesalahannya di sini ada beberapa. Ada metode ETSO, metode deteksi error otomatis, dan ada 3 macam teknik deteksi kesalahan dengan menggunakan bit. Di sini ada vertical redundancy check yang disebut VRC, longitudinal redundancy check yang disebut LRC, click redundancy check yang disebut CRC. Oke, di sini ada terima data dan parity, dan di sini ada kodenya. Oke, untuk kesimpulan saya di sini dari gangguan dari transmisi itu sendiri, dari kesimpulannya adalah kita dapat mengambil kesimpulan masalah dan macam-macam gangguan mempunyai perbedaan dibandingkan dengan data analog, dan itu semua terbukti melalui proses pengiriman data analog yang terus-menerus dan menekan arus yang lebih tinggi. Sedangkan data digital, proses pengiriman datanya hanya menggunakan bit yaitu 0 dan 1, maka proses pengiriman datanya akan lebih cepat kalau dibandingkan dengan data analog. Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang pertemuan keempat yang di media transmisi kabel. Di sini untuk media transmisi kabel adalah teknologi telekomunikasi terdiri 3 entitas utama, yaitu transmitter, receiver, media atau kanal transmisi. Oke. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari 2 atau lebih device, alat seperti komputer, laptop, printer, dan alat komunikasi lain. Lapisan-lapisan komunikasi dan data biasanya menggunakan standar OSI. Model referensi jaringan terbuka OSI atau OSI Reference Model for Open Networking adalah sebuah model arsitektur jaringan yang dikembangkan oleh Badan Internasional Organisasi for Standardization ISO di Eropa pada tahun 1977. Di sini oleh karena itu penulis membuat makalah yang berjudul Media Transmisi untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut. Untuk permasalahan-permasalahan di sini ada 3. Ada transmitter atau remote control, adalah komponen yang dipegang oleh pilot di darat untuk mengadilkan pesawat dengan cara mengirimkan sinyal ke receiver. Pada umumnya, transmitter bekerja menggunakan gelombang radio. Receiver merupakan penangkap sinyal dari isyarat yang kita berikan dari remote, yang disebut transmitter di darat, sehingga dapat dikontrol sesuai keinginan kita. Tanpa kabel, receiver di dalam pesawat aeromodeling berfungsi mengontrol ESC
dan servo secara elektronis untuk menjalankan fungsinya. Yang ketiga adalah transmission channel atau kanal transmisi. Kanal transmisi adalah suatu media elektrikal yang menjembatani sumber dan tujuan bisa berupa pasangan kabel-kabel koaksial, radio, atau serat optik. Setiap kanal transmisi menyambungkan sejumlah rugi-rugi loss transmisi atau rendaman attention, sehingga daya sinyal akan berkurang. Seiring tambahannya jarak sinyal juga akan terdistorsi akibat perbedaan rendaman yang dialami oleh komponen-komponen frekuensi sinyal yang berbeda. Di sini ada jenis-jenis media transmisi kabel yang meliputi ada media yang dituntun, gauge media atau wired, kabel pasangan berpilan twisted wire kabel. Pada dasarnya merupakan sepasang kabel tembaga yang diputar bersama-sama berbentuk spiral dan dibungkus dengan lapisan plastik. Kabel ini pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kabel UTP dan STP. Kabel koaksial atau kabel konektor yang mana atau konektor berbeda di rongga luar mengelilingi satu konektor tunggal yang dipisahkan oleh bahan isolator. Kabel jenis ini memiliki impedansi transmisi yang konstan serta tidak menghasilkan medan magnet sehingga cocok untuk mentransmisikan sinyal frekuensi tinggi. Sini ada kabel serat optik. Sini ada gambarnya juga yang untuk laser ataupun sinyal LED. Diameter kabel serta optik sekitar 120 mikrometer. Yang kedua adalah media yang tidak dituntun atau unided media atau wireless yang bisa inframerah dan satelit. Di sini ada frekuensi radio menggunakan gelombang elektromagnetik dengan kisaran frekuensi di antara 3 sampai dengan 300 GHz. Frekuensi radio pada umumnya menggunakan antena untuk menyebarkan gelombang elektromagnetinya. Media transmisi frekuensi radio banyak diaplikasikan di televisi radio. Ada gelombang mikro menggunakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super high frekuensinya. Ada inframerah juga. Inframerah atau infrared adalah media transmisi yang menggunakan radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang yang lebih panjang dari cahaya tampak tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Di sini juga ada satelit, adalah jenis media transmisi yang menggunakan satelit sebagai sinyal dari stasiun bumi dan memancarkan ke stasiun bumi lainnya. Untuk pengertiannya, media transmisi adalah menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi data. Karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat dan akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Untuk kesimpulannya, dari makalah yang telah saya susun adalah media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi data. Karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode isyarat, dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Media menyediakan jalur transmisi sinyal yang terbatas secara fisik meliputi twisted wire kabel, koaksial kabel, kabel koaksial, dan fiber optik kabel. Media unided mentransmisikan gelombang elektromagnetik tanpa menggunakan konduktor fisik seperti kabel atau serat optik. Contoh sederhana adalah gelombang radio seperti microwave, wireless, mobile, dan lain sebagainya. Oke,
Sampai di sini penjelasan saya. Untuk kurang lebihnya saya meminta maaf bila banyak salah kata-kata yang kurang dimengerti atau dihisapi. Untuk pertemuan nanti mungkin saya akan lebih dominan dan lebih perjelas lagi omongan saya, perkataan saya. Terima kasih sudah melihat video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.